Banyak pihak yang bertanya setelah 10 tahun menjadi oposisi, kemana arah politik PKS? Pada pemerintahan baru mendatang, tentu ranah inilah yang nanti akan menjadi ranah kebijakan yang akan diputuskan oleh Musyawarah Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro. Namun saya meminjam kata-kata Pak Anies Rashid Baswedan, calon presiden yang kita usung. Beliau sempat mengatakan baik di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Kemana PKS akan berlabuh pasca Pilpres 2024, apalagi setelah dia ditinggalkan oleh rekan-rekan koalisinya, Partai Nasdem dan PKB yang sudah memutuskan untuk bergabung bersama pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, soal ini seperti diakui oleh Presiden PKS Ahmad Saiku banyak sekali ditanyakan. Apakah mereka juga akan ikut masuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran atau kembali menjadi oposisi? Nah, ini tentu bukan pilihan yang mudah karena 10 tahun terakhir ini dalam 2 periode pemerintahannya Jokowi itu PKS berada di kubu oposisi. Dan sebelumnya 10 tahun pernah berada di kubu pemerintahan. Tentu kalau kali ini PKS memutuskan untuk kembali berada di kubu oposisi, ini puasanya akan sangat panjang ya. Sudah 1 dekade dan bisa menjadi 2 dekade kalau diputuskan mereka menjadi oposisi lagi. Nah, soal ini saya kira juga menjadi pergulatan internal di PKS. Kalau kita menyimak apa yang dinyatakan oleh Sekjen DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi, kan memang ada tanda-tandanya, ada keinginan begitu ya PKS untuk merapat ke kubu koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Kan pada waktu kemarin itu sebenarnya kita akan melihat apakah PKS itu akan bergabung dalam pemerintahan atau tidak, itu bisa terlihat dari halal bihalal yang mereka selenggarakan pada hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu tanggal 27 April 2024. 2 hari sebelumnya ketika bertemu dengan DPP PKB di kantor PKB, Habib Abu Bakar Al-Habsyi menyatakan bahwa mereka itu menyiapkan karpet merah dan mengundang Prabowo untuk hadir dalam halal bihalal. Nah, tetapi seperti kita ketahui kemarin itu Prabowo itu tidak hadir ke acara halal bihalal dan katanya dia karena ada acara yang lain, acara keluarga, dan kemudian memutus sekjen dari DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani. Tapi sampai acara berakhir Ahmad Muzani itu tidak kunjung datang. Begitu juga dengan ketua umum partai koalisi pendukung Prabowo Gibran. Dari Golkar juga tidak tampak hadir. Kemudian Zulkifli Hasan dari PAN hanya mengutus ketua DPP-nya. Dan juga Partai Demokrat. Ini padahal tadinya kan ini jadi sekutu di koalisi perubahan sebelum akhirnya Demokrat lompat ke paslon 02 ya. Itu juga Demokrat tidak terlihat hadir. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari ketidakhadiran Prabowo dan Gibran dan juga tidak hadirnya ketua umum dari partai koalisi yang mendukung Prabowo Gibran, ya sementara ini memang kelihatannya PKS akan berada di luar pemerintahannya Prabowo Gibran. Jadi artinya tidak ada keinginan juga dari Prabowo Gibran untuk menarik PKS masuk ke dalam koalisi pemerintahan mereka, karena memang sekarang ini kan udah sangat sesak juga ya kalau ditambah dengan PKB dan Nasdem di partai koalisi. Kalau PKS juga masuk maka tinggal ada PDIP di luar pemerintahan. Sementara PDIP sendiri sekarang juga sedang tarik menarik akan masuk atau tidak. Ada faksi-faksi yang ingin masuk dalam pemerintahan dan ada faksi yang ingin bertahan di luar pemerintahan. Jadi bayangkan kalau kemudian semua masuk dalam pemerintahan, ya mau jadi apa negara ini? Tidak ada oposisi di parlemen. Kelihatannya hitung-hitungan semacam itu yang sekarang menjadi mendasari mengapa
kemudian kemarin juga para ketua-ketua umum partai koalisi Prabowo Gibran itu tidak cukup hadir, tidak ada yang hadir maksud saya. Karena buat mereka tentu saja kalau PKS ini masuk juga dalam koalisi, ya jatah mereka akan semakin berkurang. Karena kita tahu kabinetnya Prabowo Gibran ini memang kelihatannya akan lebih sesak dibandingkan dengan kabinetnya Jokowi, baik periode Jokowi Yusuf Kala maupun Jokowi Ma'ruf Amin. Kenapa? Karena sekarang ini selain semua partai-partai itu ditarik termasuk partai lawan ditarik masuk ke kabinet, tapi kan ada persoalan juga negosiasi antara Jokowi dengan Prabowo, karena seperti dikatakan oleh TKN sendiri bahwa penyusunan kabinet itu nanti akan menunggu keputusan perbincangan antara Jokowi dengan ketua umum partai koalisi. Jadi bayangkan kalau semua partai-partai ditarik masuk akan seperti apa sesaknya. Nah, ini tentu saja bagi faksi PKS yang menginginkan gabung dalam pemerintahan, ketidakhadiran Prabowo dan ketua umum partai itu bisa diambil sebagai sebuah sinyal yang mengecewakan, ya, karena ada tanda-tanda PKS memang tidak akan ditarik ke dalam pemerintahan. Nah, soal inilah yang dengan bagus digambarkan oleh Anies Baswedan, calon presiden yang diusung PKS kemarin, bahwa PKS sekarang ini dalam posisi persimpangan jalan, mau jadi oposisi atau mau jadi gabung koalisi. Siang hari ini merupakan babak baru bagi perjalanan, fase baru. 22 tahun PKS berjuang, dan 22 tahun itu diiringi dengan catatan rekam jejak konsistensi. Berdemokrasi itu salah satunya adalah siap untuk berada di dalam pemerintahan dan selalu siap untuk berada di luar pemerintahan. PKS telah memberikan keteladanan berdemokrasi dengan menunjukkan sikap ketika berada di dalam posisi pemerintah, jalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan ketika berada di luar konsisten untuk menjadi mitra sebagai oposisi. Ini adalah rekam jejak yang tadi juga disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Ada dinamika dalam dan luar. Dan sekarang ada persimpangan jalan baru. Kita masuk oleh persimpangan jalan baru. Yang lain sudah tahu akan ambil belokan yang mana. Kita menunggu PKS ambil yang mana. Kita tunggu PKS ambil yang mana. Tapi yang pasti adalah konsistensi itu adalah salah satu karakter dari PKS. Dan saya merasakan, kami berjuang bersama-sama di Jakarta. Dari 2016 terus sampai sekarang. Beberapa karakter khas dari kader PKS. Ketekunan, keteguhan, konsistensi, kerja keras, ikhlas, sanggup bekerja dalam senyap, dan siap untuk mengerjakan apa saja. Itu apa saja dalam artian setiap tugas diberikan, tak lihat posisi, tak lihat jabatan. Nah, sikap dari PKS ini sebenarnya masih in between, itu juga terlihat dari pernyataan Presiden PKS Ahmad Saiku. Dia kendati dia menyampaikan pidatonya sebelum Anies Baswedan, tapi dia sudah menyitir pernyataan dari Anies Baswedan, katanya ketika dia ditanya banyak orang termasuk wartawan apakah akan masuk dalam pemerintahan atau tidak. Dia menyatakan bahwa ada di dalam pemerintahan maupun ada di dalam pemerintah, tidak di dalam pemerintahan itu sama baiknya, tergantung bagaimana mereka itu berperan, ya. Kalau untuk kemaslahatan saya kira tidak ada persoalan, itu kata Ahmad Saiku. Partai Keadilan Sejahtera sangat bersyukur dan berbangga dan merasa terhormat di acara momentum Halal Bihalal dan Tasyakur Milad ke-22 Partai Keadilan Sejahtera ini dihadiri oleh pimpinan dan tokoh-tokoh politik. Insya Allah kita juga menantikan yang diutus oleh Pak Prabowo, adanya Pak Ahmad Muzani, insya Allah akan hadir juga. Nah, mudah-mudahan dari sinilah kita ingin merekat berbagai elemen-elemen anak bangsa untuk menyongsong Indonesia ke depan yang lebih baik. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera dan para hadirin yang kami hormati dan kami banggakan. Kami bersyukur pada usia yang ke-22 tahun ini PKS masih bisa bergandengan tangan dengan berbagai komponen anak-anak bangsa. Baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintah. PKS siap membangun bangsa baik di dalam pemerintahan pada masa pemerintahan Pak SBY
maupun berada di luar pemerintahan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Banyak pihak yang bertanya setelah 10 tahun menjadi oposisi, kemana arah politik PKS pada pemerintahan baru mendatang. Tentu ranah inilah yang nanti akan menjadi ranah kebijakan yang akan diputuskan oleh Musyawarah Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro. Namun saya meminjam kata-kata Pak Anies Rashid Baswedan, calon presiden yang kita usung. Beliau sempat mengatakan baik di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama terhormat. Asalkan tujuannya untuk kemaslahatan dan kemajuan rakyat Indonesia. Maka dalam momentum yang baik inilah kami mohon doa dari Bapak Ibu saudara sekalian agar kami bisa terus konsisten istiqomah dalam berjuang membela rakyat. Jadi dari sini memang kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Ahmad Saiku itu posisinya sekarang ini memang masih mendua. Dan seperti kita ketahui kan memang keputusan PKS bergabung atau tidak itu nantinya akan diputuskan di dalam rapat Majelis Syuro. Itu yang juga dikatakan oleh Ahmad Saiku. Jadi dia tidak bisa memutuskan itu. Tetapi saya kira kalau melihat sikap semacam ini kan Majelis Syuro itu juga tidak dalam situasi vakum ya secara politik mereka memutuskan. Tentu mereka kalau kemudian ada yang memutuskan ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, apakah ada sinyal, apakah ada juga keinginan dari Prabowo Gibran untuk menarik mereka ke dalam kubu koalisi pemerintah kan begitu. Kendati kita tahu bahwa memang hubungan antara Prabowo dengan PKS itu ya selama ini cukup dekat ya. Mereka itu hanya berpisah jalan itu ya sekarang ini saja pada Pilpres kali ini karena pada Pilpres 2014 dan 2019 kan justru mendukung utama dari Prabowo itu adalah PKS dan pada waktu itu Prabowo menyebutnya itu bukan PKS itu bukan segajah lagi tapi sekutu. Dia menyebutnya begitu bahwa PKS itu sekutu bukan sekuku atau segajah. Begitu istilahnya Prabowo. Jadi itu menunjukkan kedekatan Prabowo dengan PKS dan itu memang fakta yang benar karena pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 kan juga mereka mengusung pasangan Anies Baswedan bersama dengan Sandiaga Uno dan sukses pada waktu itu memenangkan Anies dan Sandiaga Uno. Nah, jadi tapi sekarang situasinya berbeda karena setelah pasca Pilpres 2019 kan kemudian Prabowo dan jadi disusul Sandi ditarik masuk ke dalam kabinet Jokowi sementara PKS ditinggalkan di luar dan pada tahun 2024 pada Pilpres 2024 ini mereka berada dalam kubu yang berseberangan. PKS bersama dengan Nasdem dan PKB mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, sementara Prabowo itu akhirnya bersekutu dengan Pak Jokowi. Jadi lebih penting sekutu bersama Pak Jokowi kelihatannya ketimbang bersekutu dengan PKS. Dan ketika menyampaikan pidatonya kemarin itu Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri meskipun dia memberi sinyal-sinyal gitu bahwa kerjasama antar komponen anak bangsa terutama para elit politik ketua umum partai untuk memajukan bangsa Indonesia itu sangat dibutuhkan tetapi itu tidak memberikan sinyal yang jelas apakah PKS akan bergabung atau tidak. Being Indonesia is never ending process. Jadi tidak akan berhenti untuk kita berbuat untuk anak bangsa ini. Harus terus kita lakukan. Dan kebersamaan, kunci kita mewujudkan itu semua. Saya yakin dengan hadirnya tokoh-tokoh nasional kita di sini, para petinggi partai, saya yakin di hati kita itu punya niat yang sama. Kalaupun ada perbedaan, titik temu kita lebih besar. Perbedaan keniscayaan. Bahkan di dalam rumah tangga pun perbedaan pertama suami istri. Bahkan saya melihat salah satu rumah tangga, itu kalau ribut, goncangannya sampai 5 skala Richter. Piring-piring bertebangan. Tapi mereka bertahan, punya anak banyak pula ini. Sampai cucu, jadi perbedaan ada. Tapi kebersamaan pun harus kita jaga. Insya Allah saya yakin tokoh-tokoh nasional kita hadir di sini
dan semangat kita pasti sama. Saya yakin kita mampu membangun negeri yang sama-sama kita cintai, yang kita warisi dari para generasi bangsa. Bahkan tadi saya ngobrol dengan teman-teman, saya katakan kita ini mesti sudah go internasional. Tidak ada perselisihan di antara kita. Titik temu jauh lebih banyak. Saya teringat salah satu tokoh yang agak berselisih dengan salah satu anak buahnya. Didatangi. Dia katakan, wahai saudaraku, jembatan yang kita bangun bersama ini jangan dirobohkan. Sebab suatu saat engkau juga akan membutuhkan untuk kembali. Wahai saudaraku, jangan kita mau menang sendiri. Kita harus pandai mengambil hati orang lain. Wahai saudaraku, silahkan mengkritik seseorang, tapi jangan lukai hatinya. Wahai saudaraku, obati mereka-mereka yang sakit, tapi jangan bantai orang yang sakit itu sendiri. Banyak yang bisa kita lakukan bersama untuk menuju dan mewujudkan cita-cita bangsa. Semoga saya yakin kita mampu untuk mewujudkannya. Jadi saya kira memang kalau kita lihat dari pernyataan Habib Salim tadi, karena kendati dia tidak bisa mendahului keputusan dari Majelis Syuro, ya mereka ini sebenarnya masih terbuka ya, apakah jadi oposisi atau jadi partner koalisi lagi bersama dengan Pak Prabowo khususnya begitu ya. Nah ini kan tentu saja seperti saya sebutkan tadi, tidak semata-mata hanya keinginan PKS atau keputusan Majelis Syuro. Kalau Majelis Syuro memutuskan untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan, ada tawaran tidak gitu, ada kesediaan tidak dari Prabowo dan juga partai-partai politiknya untuk menerima PKS di dalam koalisi pemerintahan. Karena misalnya kalau kita simak pernyataan dari Surya Paloh, dia juga tidak mendorong atau menyarankan PKS berada di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan. Nah, buat Surya Paloh, dia menyatakan bahwa mau di luar pemerintahan bagus, di dalam juga bagus, tapi dia memastikan bahwa hubungan silaturahmi komunikasi mereka dengan kerjasama politik mereka dengan PKS itu masih akan berlanjut. Mungkin maksudnya itu dia tidak di pemerintahan tapi di pilkada. Sudah punya pengalaman dalam pemerintahan 10 tahun. Sudah punya pengalaman juga di luar pemerintahan 10 tahun. Melengkapin apa dasar saya sebagai ketua umum partai Nasdem untuk memberikan komentar lebih jauh? Tidak ada. Jadi kalau kawan-kawan PKS nanti ada dalam pemerintahan baru yang didukung oleh Nasdem ini, ya kita syukur alhamdulillah. Tapi nggak ada di dalam pemerintahan juga kita bilang, nah bagus aja itu, atur aja baik-baik. Nah yang jelas persahabatan antara Nasdem dengan PKS, itu harus kita jaga dan kita rawat baik-baik. Jadi kalau kita menyimak pernyataan-pernyataan terutama tadi dari Presiden PKS maupun dari Ketua Majelis Syuro PKS, ini sampai sekarang betul seperti dikatakan oleh Anies Baswedan itu posisi PKS itu sekarang dalam persimpangan jalan. Dan kalau untuk anak muda sekarang disebutnya galau. Ada faksi-faksi seperti setidaknya kita lihat seperti yang disampaikan oleh Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi, itu keinginan untuk lebih bergabung bersama pemerintahan Prabowo Gibran. Ini saya kira pilihan pragmatis juga karena seperti saya sebut kalau tadi puasa terlalu lama di pemerintahan, sudah 1 dekade, ditambah lagi setidaknya minimal tambah 5 tahun lagi, ya ini berat ini ya. Apalagi PKS pasti ini kan soal peran seperti Sekjen ini sangat tahu dia bagaimana menjalankan roda organisasi, roda partai yang membutuhkan sumber daya keuangan, terutama kalau ada berada di kubu pemerintahan. Nah kalau berada di luar pemerintahan ya terus harus akrobat gitu. Tapi kita tahu juga banyak sekali juga faksi-faksi yang masih merasa idealis dan merasa harus berada di luar pemerintahan. Tetapi tentu saja ini konsekuensinya berat gitu bagi mereka yang ingin bergabung dalam pemerintahan. Ini dinamika semacam ini yang saya kira sedang terjadi di PKS. Tapi kalau melihat, saya membaca komentar-komentar daripada pendukung maupun simpatisan PKS, mereka itu cenderung untuk memilih berada di kubu pemerintahan. Tetapi saya sekali lagi diingatkan memang berada di luar kubu pemerintahan buat partai-partai politik di Indonesia, apalagi kalau polanya itu seperti yang terjadi pada pemerintahnya Jokowi, yang berada di luar pemerintahan itu akses-akses ekonominya dihabisi, seperti yang terjadi pada Surya Paloh ketika dia mengusung Anies Baswedan.
Bahkan juga terjadi pada Prabowo Subianto ketika dia masih menjadi oposisi, kan dia mengaku bagaimana sulitnya mendapatkan akses permodalan dari perbankan ketika masih berada di kubu oposisi. Mudah-mudahan aja Pak Prabowo nggak melakukan hal yang sama seperti Jokowi gitu ya. Ketika dia nanti berkuasa, kemudian dia mempersulit kubu oposisi. Karena sebenarnya ya harusnya memang persaingan di level politik itu tidak harus menjadi persaingan personal dan sampai kemudian mematikan semua sumber daya dari lawan-lawan politiknya. Saya Sunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.